Ya, sidangnya tadi sebenarnya kembali satu saksi sebenarnya juga bukan saksi yang kualifikasi menurut KUHAP ya. Tidak benar. Nah, artinya kualifikasi saksinya bukan kualifikasi menurut KUHAP, artinya dia tidak tahu, bahkan dia tahu setelah kejadian. Tetapi yang terungkap adalah tampaknya ada dinamika soal perebutan OPSID, Organisasi Pemuda Sidikiyah. Karena yang bersaksi ini orang yang ikut menggalang bagaimana ketua umumnya biar bisa diganti, kira-kira begitulah. Itu yang agak terungkap tadi. Jadi ada semacam problem organisasi, yakni perebutan di OPSID-nya, Organisasi Pemuda Sidikiyah. Kebetulan terdakwa sebagai ketua umum. Tampaknya ada pengurus teras lain yang mengkonsolidasikan ini. Nah, orang-orang inilah yang kemudian bergerak dengan maksimal menggalang semua orang yang dianggap sebagai korban, mantan pacar terdakwa, semua dicarilah ke berbagai daerah gitu. Pak, soal rekaman tadi gimana Pak? Itu rekaman dianggap sebagai satu alat bukti yang menguatkan pengakuan? Rekamannya juga tidak begitu qualified, artinya isinya juga kita nggak begitu jelas, dan intinya ternyata diduga masalah organisasi. Intinya masalah organisasi, karena itu semua pengurus OPSID yang pro daripada salah satu elit di OPSID yang lain yang berharap ingin menggantikan Mas Beki. Gitu. Jadi mereka ini bergerak bersama-sama, tapi kalau dilihat dari sudut undang-undang ITE memang tanpa izin merekam. Pak, bener nggak korbannya pernah chatting sama terdakwa, bilang saya, Iya benar, dan nanti kita akan kasih teman-teman, tapi pada saatnya lah bahwa mungkin satu-satunya orang yang dikonstruksikan menjadi korban pemerkosaan yang isinya chattingnya ada kata sayang, cintaku, bersih puisi, mungkin di sini kirim foto segala, itu mungkin di sini kasusnya. Bang, luar biasa banget nih kisah. Bang, abang tadi kan menekankan masalah mantan pacar. Mantan pacar siapa nih Bang? Mantan pacarnya Mas Beki dulu. Dan itu dicari sampai yang dulu-dulu pun dicari-cari, tapi ada yang mau ada yang enggak gitu loh. Artinya ini kan ada motif, istilahnya apa, mens reanya, aktus reusnya itu sudah ketemu bahwa bagaimana Mas Beki ini yang penting jatuh dari Sidikiyah, baik dia memegang OPSID maupun dia memegang yang lain gitu. Itu disampaikan saksi tadi Bang? Ya, terbongkar lah dari hasil penggalian kita, terbongkar problemnya itu. Karena surat yang dibawa menjadi alat bukti, surat terkait dengan keberatan organisasi. Ini kan apa urusannya orang pemerkosaan dengan organisasi kan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu diungkapkan di apa? Diungkap di keterangan Di penggalian. penggalian atau di pengadilan? Ya, di sidang kita ungkap. Jadi berhasil kita ungkap itu. Nah, yang satunya lagi kebetulan keluarga kandung korban, saksi korban yang mengaku korban, itu juga mengungkap lagi hal yang baru yang selama ini berusaha ditutupi, yaitu bahwa saksi korban ini pernah punya pacar dan pacarnya diakui juga oleh itu. Pak, soal video tadi yang maksudnya nggak jelas itu gimana Pak? Bukan video, rekaman itu rekaman. Nanti kita malah punya video yang bagus. Itu hanya rekaman suara ketika mereka menggeruduk Mas Beki rame-rame, yaitu dalam rangka urusan organisasi OPSID. Tahun berapa itu rekaman itu Pak? Setelah kejadian itulah, setelah kejadian itu kan dinamikanya kan perebutan itu kan jadi. Di tahun motifnya mulai ketemu. Tahun berapa Pak? Tadi pengakuannya 2017-an, tapi kita kan belum tahu karena dia yang rekam dia. Hanya kita tanya, apakah rekamannya itu hasil memang diizinkan sebenarnya atau diam-diam ternyata mereka lakukan, ini kebiasaan mereka katanya. Tapi saya tanya ketika mereka bertemu dengan sekjen, ada nggak rekaman? Nggak ada. Ini kan berarti motifnya ketemu. Menegaskan kembali terkait pacar dari korban ini. Dengan diungkapnya adanya pacar dari korban, artinya perbuatan pencabulan itu tidak dilakukan Beki tapi dilakukan pacar atau gimana? Nah, kan kita motifnya harus kita urai dulu. Kan urusan itu kan misalnya nih tanya dokter aja yang ahlinya ahli. Kalau kita kan bukannya ahlinya ahli, dokter saja ketika ngomong benda tumpul aja, tanya benda tumpul siapapun sudah menjadi susah pertanyaannya kan, jawabannya siapa kan susah. Tetapi konstruksinya ketemu bahwa dia ini pernah punya pacar, inisialnya GS, itu diakui oleh kakaknya, putus juga diakui oleh kakaknya cukup lama. Ini kan indikasi ada hal yang menarik untuk kemudian kita gali. Nanti kita tanya saksi yang lain lagi yang memang kenal dengan mereka. Sehingga pelan-pelan kita bisa urai
ternyata untuk sementara ini problemnya memang lebih dominan bagaimana Mas Beki ini tidak bisa pegang sidikia. Mantan Pertama offsetnya digoyang, kemudian mungkin sebagai pelanjutnya gitu. mantan pacar itu sendiri. Senang sekali ngomong mantan pacar. Ya iya. Ya, Artinya tadi Ya, lagi oke. mantan pacar korban. Mantan pacar korban itu setelah ada kasusnya atau sebelumnya? Dari sebelum sampai dengan Yang tahun yang kasus GS ini. ini, Pak. Yang Ya, GS ini. ya itu dari sebelum berapa tahun sebelum sampai ke tahun yang sebutkan peristiwa itu. Artinya GS ini mantan pacar sebelum adanya kasus. Prosesnya antara itu, makanya detailnya kan dia bilang kan tidak pernah cerita kapan putusnya dan sebagainya, tapi dia tahu pacaran dan tahu sudah enggak lagi. Artinya benda tumbul tidak hanya masuk. Nah, itu kalau kita ditanya siapa kan enggak mesti, tetapi kan imajinasi kita bisa berpikir kan. Nah, itu loh. Dengan usia segitu, pacaran sekian tahun, ya yang pernah pengalaman pacaran kan bisa menghitung sendiri. Ini Pak. Gimana ngukur-ngukur sendiri aja. Sehingga nanti bisa kita tahu apakah itu atau juga yang lain kan kita nggak tahu. Karena 2,5 tahun kan setelah itu baru divisum, baru lapor. Dari kejadian. Gitu. Oh iya. Siap. Ya, makasih ya.